Selamat malam, mari kita bersama-sama membuka di dalam doa. Bapa dalam surga, kami memerlukan penglihatan dari surga, biar Roh Kudus boleh bekerja dalam hati kami boleh dituntun untuk mengenal kebenaran-Mu, mengenal firman-Mu. Bukalah hati kami, buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman dalam dunia. Biarlah kami boleh melihat apa yang Tuhan lihat. Kami boleh melihat apa yang Tuhan ingin kami lihat. Sehingga kami bukan hanya melihat dengan mata jasmani kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Bulan lalu kita sudah membahas pasal yang ke-5, kisah tentang Naaman. Dan kita pada hari ini akan membahas 2 Raja-Raja pasal ke-6. Kalau saudara memperhatikan di pasal 6 ini ada 3 bagian. Hari ini kita hanya akan membahas 2 bagian. Dan bulan yang akan datang kita akan membahas bagian terakhir, sekaligus itu masih bergabung dengan pasal yang ke-7. Saya akan mulai, kita baca 2 Raja-Raja 6, bagian pertama dulu, ayat 1-7. Di layar saudara juga bisa melihatnya. Pada suatu hari, berkatalah, bisa ditampilkan ya di layar? Oh, belum diberikan ya, baik. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya, kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudara, pertama kita melihat di sini settingnya, ini adalah sekolah nabi ya. Jadi ayat pertama, di sini ada rombongan nabi yang datang menjumpai Elisa. Jadi ini bukan 1-2 nabi, ini rombongan. Kita melihat ada pertumbuhan, berarti kita melihat bahwa sekolah-sekolah nabi yang didirikan oleh Elisa itu berkembang. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa sekolahnya itu muat banyak. Kenapa kita bisa mengambil kesimpulan demikian? Karena dikatakan tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak. Jadi ada growing, saudara ya. Saudara bisa bayangkan orang beribadah di satu tempat, gerejanya misalnya muat menampung 100 orang. Tapi kalau sudah yang datang 150 orang, wah sudah sesak nih. Yang datang 200 orang, maka perlu untuk pergi ke tempat lain. Nah di sini dikatakan bahwa sekolah Elisa ini bertumbuh, sekolah nabinya bertumbuh. Banyak orang hidup mengikuti firman Tuhan, sehingga tempatnya tidak cukup lagi. Saudara, kita bisa kontraskan ya pelayanan Elia dan Elisa seperti yang kita sudah pernah lakukan. Elia itu merintis itu sendirian. Dia merintis itu susah payah ya. Jadi dia sendiri pada waktu ditanya Tuhan, "Kamu sedang ngapain?" "Saya sedang sendirian, bergiat bagi Allah." Ya karena dia merintis, dia konfrontatif, pada waktu itu dia sendirian. Kenapa? Karena begitu orang menampakkan dirinya dibunuh oleh Raja Ahab. Maka kita mendengar ada orang-orang yang disembunyikan oleh Obadya. Melayani Tuhan pada waktu itu tidak boleh terang-terangan. Terlalu sedikit orang seperti Elia yang berani muncul terang-terangan. Tetapi masa konfrontasi yang panjang itu sudah lewat. Tuhan demikian memakai Elia, perjuangannya diberkati. Sekarang sudah masuk zaman yang baru dalam pemerintahan Yoram. Maka dalam pemerintahan Yoram, keturunan dari Raja Ahab itu, Elisa bisa mengembangkan pelayanan. Jadi
pelayanannya berkembang, muncul banyak sekolah nabi, banyak orang yang mau dididik jadi hamba Tuhan, sehingga pelayanan itu luar biasa diberkati Tuhan. Nah, lalu karena sudah makin banyak orang yang mau jadi hamba Tuhan, makin banyak orang yang mau di training, maka kurang tempat, mereka membangun tempat yang baru. Saudara, mereka bukan orang yang mampu ya, maka mereka bersama-sama membangun, dan mereka datang kepada Elisa minta tolong, Bapak Elisa, maukah kamu menjadi penasehat proyek ini? Maukah Anda terlibat? Maukah Anda hadir di dalam proyek ini? Dan Elisa menyanggupi. Mereka datang, lalu Elisa datang bergabung dengan mereka dan ikut bersama-sama dengan proyek perluasan pembangunan rumah untuk sekolah nabi ini. Nah, saudara sekalian, mereka bukan orang kaya. Itu sebabnya mereka tidak punya kapak untuk memotong kayu. Jadi dikatakan di sini mereka dapat pinjaman kapak. Saudara, zaman sekarang kapak tuh barang murah ya. Tapi zaman itu tidak demikian. Besi itu sesuatu yang langka, besi itu sesuatu yang mahal. Jadi ketika kita mendapat pinjaman kapak, itu seperti zaman ini misalnya saudara ya, wah kita masuk masa pandemi, lalu kita membutuhkan kamera untuk bisa merekam dengan baik dan melakukan live streaming. Nah, kamera itu kan harganya macam-macam, saudara. Kalau kamera yang kualitas baik mungkin dari harga 30 juta sampai 200 juta. Nah, misalnya kita mau meminjam sebuah kamera karena kita persekutuan yang baru masuk ke masa pandemi, belum siap kamera, lalu ada yang pinjemin kita nih kamera, harganya 200 juta, saudara. Ya kita seneng kan ya, waduh ada yang kasih pinjem kita kamera 200 juta. Lalu kita mengadakan rekaman, lagi direkam waktu pulang tiba-tiba ada orang yang nanya, kameranya kamu yang pegang tidak? Loh kita kan beresnya sama-sama, saya kira kamu yang pegang. Loh bukan saya yang pegang, oh saya kira kamu, bukan kamu, ternyata tidak ada yang pegang. Lalu kembali ke gedung, ya kan? Begitu sampai gedung datang sama pendetanya, Pak Pendeta, kameranya kita dipinjemin 200 juta dan hilang. Kira-kira saudara bisa bayangkan paniknya seperti apa ya. Itu kas gereja habis untuk ganti begitu saudara. Waduh gimana ini? Hilang loh. Kameranya harga mahal begitu hilang. Wah kita panik saudara. Waduh celaka mesti ganti 200 juta pinjaman gitu. Orang kita setengah mati masih cari tempat untuk, misalnya ya gereja ini masih cari tempat itu setengah mati berjuang. Sekarang begitu saja harus kehilangan uang begitu banyak. Tolong Bapak Elisa tolong. Kira-kira itu yang mereka alami saudara. Mata kapalnya lagi dipakai mencelat masuk ke dalam sungai Yordan. Loh kenapa nggak nyelam aja? Ya kita pasti tahu saudara. Kalau bisa nyelam pasti mereka nyelam dah gitu. Ada kesulitan yang harus dihadapi sehingga tidak bisa diambil begitu saja. Saudara, jadi di sini mereka orang yang miskin dan kalau misalnya mereka harus mengganti, mungkin mereka akan terlibat hutang. Sehingga akhirnya ketika datang kepada Elisa dan Elisa kemudian melemparkan sebatang kayu lalu kemudian bisa mengapung, besi loh saudara, besi bisa mengapung lalu diambil, mujizat gitu ya. Sekali lagi, saudara, kalau kita mengingat bulan lalu, mujizat-mujizat Elisa itu menampakkan dirinya sebagai kinsman redeemer, sebagai penebus sesamaku. Saudara, jadi nantinya digenapi dalam Tuhan Yesus, Yesus adalah penebus sejati, tapi dalam perjanjian lama ada bayang-bayang konsep penebusan. Ada bayang-bayang konsep penebusan. Kalau ada orang yang suaminya mati, jandanya terlibat hutang, tidak bisa membayar ini dan itu. Saudara yang paling dekat harus menjadi penebusnya. Dia yang harus membayar hutang orang tersebut. Karena orang ini janda miskin pada waktu zaman dulu, janda tidak bisa mendapatkan pekerjaan seperti hari ini. Banyak pekerjaan-pekerjaan bisa dilakukan oleh perempuan. Saudara sekalian itu sebabnya di zaman sekarang seorang perempuan bisa bekerja dan bahkan bisa bekerja lebih baik dari laki-laki. Tapi di zaman itu tidak demikian, saudara. Seorang yang kehilangan suaminya itu lumpuh, tidak punya kekuatan untuk memulai kehidupan. Maka Elisa sekali lagi menunjukkan kepeduliannya pada orang-orang seperti ini. Dia melakukan penebusan, dia menyatakan belas kasihan Tuhan dan kepeduliannya pada orang-orang kecil. Kita sudah membandingkan, biasanya mujizat-mujizat Elia itu adalah dahsyat, spektakuler.
Mujizatnya Elisa tidak demikian, banyak yang kecil-kecil, tetapi menunjukkan belas kasihan. Kita melihat nanti ada keseimbangnya dalam mujizat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan mujizat yang spektakuler seperti membangkitkan orang mati. Tapi banyak juga mujizat Tuhan Yesus yang demikian simpel kelihatan, seperti mengubah air menjadi anggur. Yang menunjukkan belas kasihan, kepedulian pada hal-hal yang terjadi dalam keseharian umat manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, mujizat itu, seperti yang kita sudah pelajari 2 bulan yang lalu, mujizat itu bukan sekedar dunamis. Dunamis itu kuasa ya. Kalau kita melihat mujizat kan berarti ada sesuatu kuasa yang besar. Sesuatu kuasa yang mengubah gitu. Ini orang bisa akhirnya lempar kayu, kapak kok bisa, besi kok bisa mengapung. Itu dahsyat saudara, itu dunamis dalam bahasa Yunani. Tapi dalam bahasa Yunani, mujizat juga sering disebut semeia. Semeia itu artinya tanda, sign. Jadi mujizat itu bukan sekedar powernya, tetapi juga ada meaningnya, saudara. Ada ceritanya, ada maknanya. Sebuah mujizat itu bukan, wah aku sembuh, ya cuma sembuh gitu. Kamu kenapa? Aku buta, aku sekarang sembuh. Terus Yesus berkata, akulah terang dunia. Nah ini maknanya. Jadi bukan cuma sekedar Tuhan datang sembuh. Tidak. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta, di Injil Yohanes, Yesus khotbah tentang apa? Akulah terang dunia. Jadi bukan cuma dunamis Tuhan Yesus hebat, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu. Ini menunjuk kepada sesuatu. Mujizat ini adalah dunamis, kuasa, dan juga tanda. Menyimbolkan sesuatu. Yesus kasih makan 5.000 orang ya, dengan 5 roti 2 ikan. Setelah itu khotbah apa saudara? Akulah roti yang sejati. Akulah roti dari surga. Kamu kalau makan roti dari dunia, mati binasa. Makan roti dari surga, tidak akan binasa selama-lamanya. Akulah yang bisa mengenyangkan jiwa orang. Jadi dia memberi makan itu bukan cuma, wah hebat kuasanya. Tidak, ada tandanya, ada semeianya. Nah, kalau kita perhatikan mujizatnya Elisa, itu seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu ada dunamisnya, tapi ada semeianya. Dan di sini tanda apa yang mau dinyatakan? Mujizat-mujizat yang dilakukan Elisa di sini bermakna redemptif dan restoratif. Redemptif dan restoratif. Saudara yang mengikuti pembahasan pasal yang keempat pada waktu saya bawakan 2 bulan yang lalu, Elisa itu menebus dan mengembalikan tatanan yang dirusak oleh dosa. Pasal 4 itu kan konteksnya keturunan Omri itu berbuat jahat, Tuhan menghukum. Ada kelaparan, kemandulan, berbagai macam permasalahan muncul di situ. Terutama kelaparan yang hebat. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan memberikan Elisa kehadiran Allah, komunitas Shalom. Dia membangun komunitas Shalom, lalu menjadi berkat di tengah-tengah kutuk. Nah itu saya tutup dengan itulah kehadiran kita orang-orang Kristen, saudara. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang jatuh dalam dosa. Dan upah dosa itu maut. Saudara, Tuhan menghukum mereka yang menyembah berhala. Tetapi di tengah-tengah orang-orang yang seperti itu, orang Kristen dihadirkan, menyembah Allah, dan menjadi pengharapan bagi dunia ini. Orang Kristen itu membawa penebusan Tuhan dan restorasi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam apa yang bisa disentuh, dia bawa kepada Tuhan, menjadi komunitas Shalom. Di tengah-tengah dunia yang dihukum dan dirusak oleh dosa. Ini bagian pertama, saudara, mujizat mengenai bagaimana ada restorasi yang dibawakan oleh Elisa. Sekarang kita masuk bagian berikutnya. Ayat 8 sampai 12. Sekarang saya akan bacakan. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel, abdi Allah itu Elisa ya, mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Nah ini bagian berikutnya menceritakan konflik antara Aram dan Israel.
Raja Aram itu mau melakukan serangan-serangan kepada orang Israel. Pasal 5 kan kita belajar mengenai Naaman ya saudara ya. Naaman itu kan tentaranya, jenderalnya orang Aram. Dan Raja Aram pada waktu itu menyuruh, mengizinkan jenderalnya untuk cari nabi di Israel gitu ya. Nah jadi setelah disembuhkan sekarang nyerang ya. Kita melihat sudah dibaikin, kembali urusan politik ya urusan politik gitu ya. Dan bulan lalu kita sudah membahas Raja Aram ini namanya Ben-Hadad. Ben-Hadad ya, yang oleh para ahli perjanjian lama sering disebut sebagai Ben-Hadad II. Paling tidak di kitab suci kita melihat ada 3 macam Ben-Hadad. Jadi bukan cuma satu. Seperti kalau Herodes itu kan banyak saudara ya. Herodes Agung, Herodes Antipas, Herodes apa segala macam gitu. Nah ini juga Ben-Hadad ini ada Ben-Hadad 1, 2, 3 gitu. Penomorannya itu diberikan oleh para ahli gitu ya. Karena namanya Ben-Hadad, tapi kok lain gitu ya. Nah, jadi Hadad sendiri itu kan nama dewa petir ya. Jadi kalau saudara mendengar istilah Baal di dalam perjanjian lama, kata Baal itu kan artinya Tuhan. Baal itu artinya Tuhan. Pertama, Yahweh pun disebut Baal. Tapi pelan-pelan Yahweh tidak lagi disebut Baal, tetapi sebutan Baal itu, sebutan Tuhan itu lebih kepada nantinya penyebutan kepada berhala. Nah, Baal yang terkenal itu Hadad. Hadad itu dewa cuaca, dewa hujan. Nah, tetapi yang disembah oleh Isabel itu karena dia dari Sidon, itu adalah variasinya dari Hadad. Namanya Melkart, kita sudah pernah bahas itu ya. Baal Melkart. Nah, tetapi yang paling populer itu Hadad. Itu dewa petir, dewa pengendali cuaca yang disembah oleh orang Aram. Dan biasanya disandingkan dengan Rimon. Kitab suci mengatakan penyembahan Hadad Rimon. Hadad strip Rimon, biasanya begitu ya. Jadi bisa jadi Hadad dan Rimon itu satu, atau dia 2 dewa yang berbeda, tetapi sering disembah bersamaan. Naaman minta izin setelah bertobat, dia mengatakan hanya Yahweh yang saya sembah, saya tidak akan memberikan persembahan kecuali kepada Yahweh. Tetapi tolong, aku minta ampun karena setiap tahun harus menemani Raja Aram untuk pergi bersujud di kuil Rimon. Nah, Rimon disebut. Nah, jadi Ben-Hadad artinya adalah anak Hadad. Ben itu kan anak ya, Bani, Ben. Anak dari Hadad. Itu Raja Aram. Nah, jadi Raja Aram itu berkali-kali mengadakan rencana menyerang Israel. Tapi di dalam kitab suci dikatakan Elisa itu bisa tahu, saudara. Ini lebih canggih dari Cukek Liang ya, saudara ya. Jadi kalau saudara membaca kisah Samkok, itu ada seorang penasehat yang namanya Kung Ming atau Cukek Liang itu ya, ahli strategi. Nah ini Elisa ini ahli strategi. Ya, jadi dia bisa tahu lawan mau bagaimana, dia bisa membaca, lalu kemudian sebelum dia lakukan, dia sudah kasih tahu Raja Israel. Caranya begini, ya mau punya rencana baru lagi, caranya begini. Dan Alkitab catat bukan cuma 1-2 kali saja. Jadi berkali-kali punya rencana, berkali-kali gagal. Wah ini akhirnya Raja Aram keselnya luar biasa. Nah, ada 2 hal yang perlu kita bahas ya saudara ya. Jadi sangat mengerikan ya orang kalau bisa tahu rahasia musuh. Dalam kitab Daniel pernah dikatakan Allah yang mengerti hari depan dan Allah yang mengerti apa yang menjadi rencana manusia. Itu menakutkan saudara. Mau perang kayak gimana kalah kan kita. Orang belum sudah tahu duluan kok gitu ya. Nah di sini Tuhan juga menyatakan hal yang sama. Dia tahu pemikiran manusia. Dia kasih tahu Elisa dulu. Yang pertama saudara, hal yang kita bisa bahas di sini. Yang pertama adalah menarik ya, Elisa kasih tahu Raja Israel. Abdi Allah itu memberitahu rahasia ini kepada Raja Israel. Berarti Elisa itu mempunyai relasi dengan Yoram, Raja Israel. Yoram itu bukan orang baik saudara. Pernah kan ketemu dengan Elisa, kita bahas pada waktu itu, Elisa kesel sama dia. Jadi dia mengatakan, apa urusanmu sama saya? Dia bilang begitu. Tidak peduli raja atau apa urusanmu sama saya? Mentang-mentang raja saya harus hormat, apa urusanmu sama saya? Kalau bukan karena Yosafat, Raja Yehuda, saya tidak akan mau ketemu kamu. Wah Elisa seperti itu. Saudara. Jadi Elisa itu konfrontatif, tetapi dia tidak anti terhadap raja. Jadi di sini kita melihat perbedaan antara Elia dan Elisa.
Nah, nanti dari sini biasanya saya ambil kesimpulan bagaimana orang Kristen bersikap terhadap negara, saudara. Alkitab tidak mengatakan harus berteman atau harus bermusuhan. Kita melihat ada berbagai macam respons dari para hamba-hamba Tuhan terhadap negara. Elia itu konfrontasi habis, saudara. Saudara nggak akan pernah dengar, maka Ahab meminta nasihat pada Elia. Nggak bakal, saudara. Maka Isabel konsultasi pada Elia. Nggak ada, mau dibunuh, iya. Nah, jadi menghadapi orang yang mau bunuh dia, ya Elia pasang badan, saudara. Elia itu ya tegur teras. Kalau ketemu ya dia tantang, kalau ketemu dia maki, kalau ketemu dia hajar. Jadi tidak pernah ada Elia menasehati Ahab, tidak ada, saudara. Menubuatkan mati ada, saudara. Ya, jadi celaka kamu matimu gitu ada gitu kan ya. Tapi kasih tahu Ahab kamu mesti begini, tidak ada, saudara. Tidak ada. Nah, tapi kalau kita lihat Elisa, relasinya cukup dekat-dekat jauh gitu, saudara. Satu sisi Elisa itu kritis, ya, ngamuk ya ngamuk, nggak seneng ya nggak seneng, kritik ya kritik, salah ya dibilang salah sama Elisa. Dia orangnya konfrontatif luar biasa. Tetapi dia masih berelasi. Dia masih kasih nasihat dan masih dimintai nasihat. Dan raja ini juga aneh, saudara ya. Minta nasihat iya, mau bunuh iya gitu. Nanti kita akan lihat bagian selanjutnya ya. Jadi Elisa itu dicari, dibutuhin sekaligus mau dibunuh gitu. Ini relasinya tuh unik kalau dalam Elisa gitu ya. Jadi nggak ada satu. Dia kasih tahu rajanya begini dan raja pun memanggil dia bukan sekedar hei si Elisa atau apa. Dia panggil Bapak. Ini tawanan harus saya apakankah? Nanti kita akan baca ya. Harus saya bunuhkah? Jadi dia memanggil Elisa dengan Bapak. Nanti raja berikutnya ketika Elisa mau mati datang nangis, saudara. Menangisi Elisa. Itu kalau Elia mati, saudara, Ahab sorak-sorai mungkin bukan nangis gitu ya. Hore gitu. Tapi ini raja berikutnya Elisa mati ditangisi sama raja Israel. Jadi kita melihat ya ada perbedaan relasi antara Elisa dengan negara dibandingkan Elia dengan negara. Boleh dikatakan Elia konfrontatif karena Ahab itu brutal membunuh para nabi. Tetapi Elisa itu meskipun kritis dan tegas, tapi lebih membuka komunikasi dengan pemerintah. Kira-kira begitu. Yang kedua yang perlu kita simak dari bagian ini adalah, Raja Aram kan curiga ada mata-mata ya saudara. Jadi ada agen ganda. Ya kan, jadi dari teks yang kita baca tadi, siapa ini? Pasti ada, kata Raja Aram. Pasti ada mata-matanya di antara kita. Nah siapa ini saudara? Siapa ini mata-matanya? Mungkinkah Naaman? Nah ini kandidat saudara. Ini mungkin pengkhianatnya Naaman. Masuk akal kan saudara ya? Pasal 5 disembuhkan. Iya kan? Naaman kan udah putus asa. Bulan lalu yang kita udah pelajari, dia itu begini, tapi, ya kan? Masih ingat mungkin saudara yang ikut waktu itu, orang tuh ya kalau semua udah bagus, muncul kata tapi. Nah itu yang paling penting setelah kata tapi. Iya kan? Kamu tuh pinter, ya kan? Kamu itu hebat, kamu itu ini. Tapi, waduh itu udah gak enak tuh. Ini biasanya intinya di tapi ini. Tapi kok kurang ajar ya? Nah ini, waduh ini intinya dia mau nyerang saya nih. Kita bilang ini, tapi sakit kusta. Jadi udah gak ada harapan. Dan sembuh, saudara sembuh sama siapa? Sama Elisa. Dan saya percaya saudara-saudara, Raja Aram pun sebetulnya sudah kenal Elisa. Nanti pada waktu Raja Aram ini sakit, siapa yang dimintain tolong? Siapa yang dia mintain nasihat? Elisa. Raja Aram kirim orang untuk ketemu Elisa, nanya, saya sembuh apa mati? Jawabannya nggak enak sih saudara. Bilang sama rajamu, jangan takut, kamu pasti sembuh. Nggak akan mati karena sakit itu, cuman setelah sembuh kamu dibunuh. Ya, jadi gak enak gitu ya. Jadi gimana Elisa? Sembuh gak? Dia kirim utusan spesial, ya kan? Dan tanya sama abdi Allah itu, sembuh atau mati saya? Kamu pasti sembuh, gak usah takut. Tapi habis itu dibunuh. Jadi mungkinkah ini Naaman? Karena Naaman itu kagum sama Elisa. Dia pasti cerita banyak kepada Raja Aram mengenai Elisa. Jadi apa yang dikerjakan Elisa itu luar biasa. Dia hamba Tuhan yang bukan hanya dihormati oleh orang Israel, saudara. Nanti raja pun akhirnya mesti nanya,
Coba cerita dong sama Gehazi ya. Gehazi cerita dong apa yang dilakukan oleh gurumu. Dan Gehazi cerita luar biasa. Saudara, jadi mungkin saja mata-mata itu adalah Naaman. Apalagi dia bertobat, jadi penyembah Yahweh, minta tanah, bangun mezbah di sana. Lalu kemudian minta ampun, saya kompromi, saya akan masuk kuil. Nah, jangan-jangan Elisa itu memahami kelemahan iman Naaman. Kita udah pernah bahas ini ya, kenapa kok Elisa membiarkan Naaman pada waktu itu ya, bukan karena itu tidak bersalah, itu berdosa, tetapi ada hal yang menyebabkan Elisa memberikan izin itu. Nah, mungkinkah Elisa mendapat benefit dari Naaman? Bisa aja kan, misalnya mau ada apa-apa Naaman kasih tahu Elisa, raja mau ke sini. Terus orang datang, terus Elisa raja begini, terus Elisa kasih tahu raja. Raja Yoram, ini si Ben-Hadad mau begini, dan akhirnya terhindar. Ya, teori ini memang masuk akal ya saudara, memang ada teori Naaman sebagai agen ganda ini ada. Tetapi bagaimana kita menyikapi teori ini? Kalau kita baca teks Alkitab sendiri dari ayat 12, ini kan menyangkal saudara. Alkitab sendiri, penulis Alkitab menyangkal teori itu. Kenapa? Karena penulis Alkitab bilang, ya kan, Elisa itu tahu saudara. Apa yang diomongin oleh raja di kamar tidurnya, Elisa tahu. Jadi dari teks Alkitab sendiri membantah ada teori agen ganda. Dan teori agen ganda justru merusak keindahan teks ini. Kenapa saudara? Karena justru di sini kan keunikannya adalah Yahweh itu, Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu segalanya. Dan dia berhak kok kasih tahu siapa aja. Dan dalam hal ini Tuhan kasih tahu Elisa. Justru teks ini mau menunjukkan kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Lah kalau pakai agen ganda gimana gitu ya. Jadi teks ini justru Elisa itu mendengar, melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Kenapa? Karena Tuhan memberikan anugerah kepada dia. Oke, nah jadi ini beberapa not yang kita lihat dari teks yang kita baca. Sekarang kita masuk ayat 13 dan 14 saudara ya. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ya, karena Elisa itu penasehat yang membongkar rencana dan strategi Raja Aram. Gak heran ya saudara, sekarang targetnya kepada dia. Sekarang ia target. Elisa harus disingkirkan dulu. Jadi operasi Aram mengalahkan Israel sementara diganti oleh Ben-Hadad. Kenapa? Karena gagal terus. Jadi prioritas utama sekarang adalah membunuh Elisa. Maka dilakukan operasi penyelundupan. Gak tahu operasi Elisa 1 atau apa gitu ya. Nah ini menyeludup gitu ya, masuk ke dalam sana untuk membunuh Elisa. Nah jadi di sini kita sekarang melihat saudara, strategi setan untuk membunuh dan memusnahkan para pembawa firman Tuhan. Dari dulu kan, nanti kalau kita membaca sampai kitab Wahyu, jelas sekali bahwa setan itu suka sekali membunuhi utusan-utusan Tuhan. Dari dulu sampai sekarang ya, kitab Wahyu membongkar hal itu. Nah, orang-orang yang menjadi penghalang rencana setan untuk menyesatkan, menghancurkan, itu tentu saja menjadi target dari setan gitu. Nah, jadi kita sebagai orang yang berperang dalam ladang Tuhan juga harus menyadari hal ini gitu. Pelayanan itu bukan santai-santai, bukan main-main, tetapi peperangan gitu. Apalagi Anda seorang guru sekolah minggu gitu ya, seorang pelayan Tuhan, apalagi ini mau masuk NRITC yang kita membawa orang untuk melihat kemuliaan Tuhan gitu. Ini kita ditarget saudara. Ini orang yang mengerti rencanaku, aku mau menghancurkan generasi muda, tapi kok ada orang yang bisa melihat hal itu, menyelamatkan generasi muda, operasi Elisa 1. Bunuh dulu nih orang-orang kayak begini nih. Ya saudara juga harus berdoa untuk pendeta Stephen Tong, bukan? Karena bagaimanapun juga Bible Camp, NRITC dan sebagainya itu di belakang semuanya itu ya Pak Tong yang menjadi menjadi orang yang Tuhan gerakkan, menjadi orang yang penting di situ.
Maka kalau siapa yang menjadi target pertama ya Pak Tong dulu sebelum pembicara-pembicara yang lain. Saudara harus berdoa karena ini bukan yang seperti saya katakan di mimbar hari Minggu. Ini bukan acara menghibur orang, saudara. Ini peperangan rohani. Saudara bisa bayangkan 18.000 anak loh yang ikut itu. Itu kalau 18.000 orang anak mau ditipu sama setan tapi kemudian celik karena mendengar firman Tuhan, apa nggak dijadiin target, saudara? Iya kan? Nah sekarang orang Ben-Hadad mau menyerang, ketahuan terus Elisa jadi target. Maka kita juga harus mendoakan, saudara. Karena orang-orang yang membongkar strategi setan, menyelamatkan orang-orang yang ditarget oleh setan, itu menjadi target operasi penyelundupan selanjutnya. Saudara sekalian, maka orang yang melayani Tuhan menjadi berkat bagi sesama, meletakkan dirinya sendiri dalam bahaya. Maka saudara-saudara sekalian, lucunya ya, orang-orang yang kita melihat ya dalam masa-masa kita pandemi ini kan banyak muncul pengkhotbah-pengkhotbah dadakan gitu. Ya kan, dia ambil khotbah comot sana sini, lalu kemudian di YouTube dia sendiri khotbah dan sebagainya supaya mungkin dia dikenal orang dan sebagainya. Tetapi dia tidak mengerti, saudara. Esensinya itu bukan cuma sekedar itu. Di belakang semuanya itu ada peperangan rohani. Ya, di belakang itu ada peperangan rohani yang dahsyat. Orang yang membongkar rencana setan harus sadar dia akan menjadi target. Ya. Saya banyak diskusi dengan teman-teman waktu sekolah teologi gitu ya. Orang yang makin di atas itu target makin besar. Maka jangan sampai engkau pergi ke atas kalau bukan Tuhan yang angkat. Kalau bukan Tuhan yang tarik, kalau bukan Tuhan yang angkat, konyol mati di sana. Ya, baru tahu, wah saya angkat pakai kekuatan sendiri, saya kira saya akan enak, dihantam habis, tidak ada yang tolong. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak mau angkat. Tapi kalau Tuhan yang angkat, tidak ada yang bisa hentikan. Nah ini nanti kita akan pelajari. Tidak bisa, mau diserang kayak gimana tidak jatuh. Kenapa? Rahasianya itu Tuhan yang angkat. Ya, mungkin saudara adalah guru sekolah minggu. Wah, ayah dan ibu, guru sekolah, pendeta atau hamba Tuhan. Anda mengenal Tuhan, Anda mengenal firman, lalu saudara sensitif, ada rencana setan mau mencuri hati generasi muda, mau membinasakan mereka, dan saudara memberikan firman Tuhan, mengingatkan mereka, memberi hikmat dari Tuhan, sehingga mereka yang mau dibinasakan akhirnya terhindar, datang kepada Tuhan malah. Nah, seperti Elisa, maka saudara dan saya juga bisa menjadi target. Raja kegelapan, sebagaimana Raja Aram, bisa gusar karena rencananya diketahui. Orang yang dijebak akhirnya dilepaskan. Maka ini menjadi hal yang penting bagi kita. Menyadari, melihat NRITC minggu depan sebagai sebuah arena peperangan rohani yang penting. Kita mau kasih tahu, saya tahu nih rencana Raja Setan tuh mau ngapain. Kamu mau diapain, kamu mau dibawa kemana. Tapi ada berita sukacita dari Tuhan. Tengah-tengah itu, tengah pergumulan, firman Tuhan hadir dan bisa mungkin mengubah hidup manusia. Setelah kemudian dikatakan bahwa Elisa ada di Dotan, maka Dotan dikepung. Tapi tunggu dulu, iya Elisa ada di Dotan, lalu Dotan dikepung, mau nangkep Elisa. Tapi apa sih sebetulnya Dotan itu? Dotan itu tempat apa? Dan apa signifikansinya dengan kisah Elisa? Saudara, saya mau mengingatkan kita mengenai Dotan dengan membaca Kejadian pasal 37. Saya sudah tuliskan di sini, Kejadian 37 ayat 16 dan 17. Saya bacakan buat saudara. Sautnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Apa Dotan itu? Jadi Yakub pernah mengutus Yusuf ya, saudara ingat Yakub mengutus Yusuf, cari kakak-kakakmu, mungkin dibawakan makanan. Papa pengen tahu berita mengenai mereka. Tolong bawa berita sejahtera, bawalah shalom, berita shalom bagi mereka kepadaku. Ingat saudara ya, pada waktu itu kakak-kakaknya tidak pernah berkata shalom dikatakan, tidak pernah ngomong yang baik kepada Yusuf, dan Yusuf pun mungkin demikian juga. Maka papanya mungkin
ingin memperdamaikan. Yusuf, kamu pergilah, bawa berita shalom, berita yang baik-baik. Karena kan Yusuf juga suka cerita yang kejahatan kakak-kakaknya kan. Papa, kakak ini begini, mungkin mereka memang jahat gitu. Jadi Yusuf cerita jelek-jeleknya. Kakak-kakaknya juga bicara jelek kepada Yusuf. Nah sekarang papanya bilang, Yusuf, kamu pulang bawa berita shalom. Maka Yusuf pergilah. Kemana kakak-kakaknya? Ke Sikem. Dia turut, dia pergi ke Sikem. Sampai sana kakak-kakaknya nggak ada. Terus dia tanya di teks yang kita baca, di mana kakak-kakakku? Ada gembala yang lihat, oh mereka ada di Dotan. Nah di Dotan. Yusuf susul sampai ke Dotan. Disitulah dia berjumpa dengan kakak-kakaknya. Lalu di Dotan kakak-kakaknya mau membunuh dia. Dotan adalah tempat di mana saudara-saudara sebangsa, sekeluarga mau membunuh Yusuf. Dan Dotan adalah tempat di mana Yusuf ditangkap, dibuang ke dalam sumur karena mau dibunuh. Kenapa Yusuf mau dibunuh? Karena Yusuf seorang pemimpi, seorang pelihat. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Saya lihat ya kemiripan-kemiripannya ya. Dotan gitu. Tuhan pilihnya Dotan. Dan si Nabi Elisa yang pelihat ini ditaruh Tuhan di mana? Di Dotan. Di Dotan. Keduanya itu mirip. Apa? Yang satu pelihat, ya, orang mimpi, yang satu juga pelihat. Melihat yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Dan keduanya sama-sama mau dibunuh. Yusuf mau dibunuh, Elisa mau dibunuh juga. Elisa nanti bukan hanya mau dibunuh oleh Raja Aram loh saudara. Elisa juga mau dibunuh oleh Raja Israel. Nanti kita akan sampai pada bagian itu ya. Mungkin dalam bulan akan datang. Jadi kita sudah melihat kemiripan antara Yusuf dan Elisa. Sama-sama pelihat, sama-sama mau dibunuh. Nah kaitannya akan selanjutnya kita akan bahas dalam kalimat-kalimat selanjutnya ya. Kita nanti akan melihat kemiripannya di bagian akhir yang paling puncak. Kita sekarang lanjutkan ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Maka berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, jadi pelayannya ini, bujangnya ini siapa? Mungkin Gehasi, saudara. Cuma ditulis bujang gitu ya, mungkin saja Gehasi atau mungkin bujang yang lain. Karena Gehasi setelah kejadian pasal yang kelima, setelah dia itu kena kusta, tampaknya dia masih terus diberikan kesempatan, saudara. Karena nanti ada pasal-pasal selanjutnya, Gehasi itu masih memberikan kesaksian kepada raja mengenai bagaimana Tuhan memakai Elisa. Jadi Gehasi masih muncul. Jadi kemungkinan juga di sini adalah Gehasi. Kisahnya adalah pagi-pagi kota itu sudah dikepung, Dotan sudah dikepung, lalu kemudian pelayan Elisa ini menjadi panik, menjadi takut. Dan ini dikontraskan oleh kitab suci dengan sikap Elisa. Jadi Elisa itu ada kesulitan, ada mara bahaya, tenang, dan stabil, dan damai. Sama seperti kita anak-anak Tuhan menghadapi kesulitan, saudara. Ada yang menghadapi kesulitan itu tenang, stabil, damai. Ada yang panik, celaka, mati. Udah ada pasukan, mati. Gimana Bapak? Ada orang yang panik begitu. Ya. Jadi Elisa sama sekali tidak terkejut, tidak panik dengan bahaya yang mengancam dirinya. Ia fokusnya itu pada Tuhan, saudara. Elisa tidak fokus pada kesulitan yang muncul. Dia fokus pada Tuhan. Dia rileks, dia bersandar pada Tuhan, dan dia bisa merespon ketakutan kepada bujangnya itu dengan 3 hal. Yang pertama, Elisa menunjukkan semacam sesuatu perhatian kepada orang yang sedang panik. Ya, jadi dia memberikan perhatian, dia memberikan encouragement, menenangkan agar pelayannya itu tidak jadi panik. Elisa kan mengatakan jangan takut, ya. Jadi dia menenangkan. Waktu orang bingung, panik, ya, kemudian resah menghadapi kesulitan, kita bisa hadir tengah-tengah mereka, memberikan perhatian, menenangkan keadaan. Nah, saudara, untuk bisa menenangkan keadaan kan kita sendiri juga harus tenang. Itu Elisa kan tenang. Elisa kalau dia panik, gimana dia bisa menenangkan bujangnya?
Pagi-pagi bujangnya bangun. Tuhan, Tuhan bangun, Tuhan lihat gitu ya. Terus Elisa juga lihat, mati aku, mati. Bujangku gimana Tuhan, ya gimana gitu. Tenang, jangan takut, ya Tuhan sendiri takut gitu kan ya. Gak bisa gitu. Gimana mau nenangin orang kalau dia sendiri takut dan panik. Jadi untuk bisa menenangkan orang ya tergantung kita sendiri, saudara. Kalau saudara itu bisa melihat Tuhan menjadi tenang dan bisa menghadapi kesulitan itu dengan iman, saudara menjadi tenang, ya Anda bisa menenangkan orang lain. Saudara masih ingat ya waktu mungkin saudara pernah ikut atau mungkin pernah dengar ya salah satu konser yang saya nggak mungkin lupa, saudara ya. Jadi kan konser kan ada banyak, saudara. Tapi sekarang waktu itu konser Pak Tong itu saya nggak mungkin lupa karena di tengah-tengah konser ada gempa bumi. Ya, jadi lagi konser sewa gedung ya. Waktu itu ASJ belum ada. Lagi konser, tiba-tiba ada gempa bumi, saudara. Jadi Pak Tong lagi kondak, mungkin dia juga nggak kerasa, saudara ya. Jadi mungkin sambil goyang-goyang kondak gitu ya. Lalu mungkin Pak Tong dengar ada sesuatu. Yaitu apa, saudara? Orang kan mulai ketakutan, kasak-kusuk ya. Terus akhirnya apa, saudara? Pelan-pelan mereka satu-satu tuh mau pergi, saudara. Mau keluar, bersamaan, saudara. Saya sendiri masih duduk. Satu sisi takut gempa bumi. Kalau keluar itu, saya tahu, tapi kalau keluar itu akan terinjak-injak. Kan kita udah baca ya, bagaimana prosedur kalau gempa bumi dan sebagainya. Kita udah pernah diajarin di sekolah. Nah kalau kita keluar bersamaan, mungkin ada yang mati keinjak-injak. Jadi dalam situasi seperti itu, saudara, Pak Tong mungkin balik badan, lihat orang tuh udah mau panik, udah mau keluar. Tiba-tiba dia bilang, ini kita lagi memuji Tuhan. Ayo duduk diam. Ya kan? Mungkin ini lagi ada goncang karena seperti Paulus memuji Tuhan menjadi goncang. Semuanya tepuk tangan, jadi tenang, terus duduk lagi. Saudara. Nggak ada gempa lagi sih. Begitu ya. Lalu kemudian keadaan menjadi baik. Saudara coba perhatian pada waktu itu kalau Pak Tongnya lagi panik juga. Ada apa? Wih gempa ya gitu. Rusak semua, bubar, saudara. Injek-injekan gitu. Tapi karena Pak Tong tenang, loh ini kita lagi memuji Tuhan, duduk gitu. Akhirnya orang duduk. Kenapa? Karena di depan tenang. Kalau ada orang yang tenang, orang panik ditenangkan, orang yang menenangkan, tenang Pak, tenang. Dia tenang, ya jadi dia ikut tenang. Jadi saudara-saudara sekalian, ketenangan hati kita, kalau kita beriman dan kita bisa tenang, kita bisa membawa ketenangan pada orang lain. Nah misalnya ya saudara ya, anak-anak remaja gitu. Masa remaja itu kan masa emosinya itu labil ya, naik turun gitu ya. Nah saya kadang-kadang kan mendampingi orang tua juga yang mendampingi anak di masa remaja. Anak remaja itu bisa hari ini A, besok B, itu emosinya itu naik turun. Gak stabil, bisa tiba-tiba sangat emosional, kadang-kadang itu bisa up and down, gak karu-karuan gitu. Kayak pesawat turbulence gitu loh saudara ya. Nah celakanya ketika emosi anak remaja itu turbulence gitu ya, orang tuanya juga turbulence gitu. Jadi ketika dia panik, mama ini kenapa? Ya saya juga gak tahu nih kenapa. Tanya papa, gimana? Aku papanya juga bingung. Wah kacau gitu saudara. Tenang anakku, tenang. Tenang gimana? Papa tidak tenang gitu kan. Ya. Jadi anaknya panik gitu ya. Panggil Pak Ivan, cepat panggil. Tidak, sekalian Pak Tong dipanggil. Kacau gitu, gak karu-karuan. Ya. Jadi seringkali saya bilang, tenang dulu gitu ya. Tenang gitu. Karena kita membutuhkan orang tua yang matang, yang damai, yang berhikmat, yang tenang untuk menenangkan mereka. Jadi ketika mereka turbulence, orang tuanya tenang, dia harus bisa menyangkal diri, lihat hadapan Tuhan, memberikan ketenangan kepada anak-anak yang sedang bergumul. Ya, sehingga dengan demikian kita tidak lebih panik atau lebih heboh dari anak remaja yang kita bina. Elisa hadir dan dia tenang, dan ketenangannya itu menenangkan yang panik. Tapi itu bukan segalanya, saudara. Yang pertama itu ketenangan dari Elisa. Yang kedua, saudara, dia bukan sekedar memberikan perhatian, tetapi dia memberikan alasan Alkitab. Dia memberikan firman. Kenapa kok saya tidak boleh takut gitu? Jangan takut, kata Elisa. Loh kenapa tidak boleh takut? Mungkin bujangnya atau Gehazi mungkin bisa ngomong begitu ya. Lah kan saya ada alasan untuk panik bukan? Pasukan sudah mengepung Dotan. Tuh lihat tuh memang faktanya seperti itu. Musuhnya banyak kok. Kenapa tidak boleh takut? Elisa memberikan alasan Alkitab. Ya, memang kamu takut karena musuh banyak. Tapi kamu tidak boleh takut. Kenapa? Karena yang menyertai kita lebih banyak dari musuh kita. Elisa memberikan kebenaran kitab suci. Memberikan kebenaran firman Tuhan.
Maka pada waktu orang panik, lupa segalanya, kita jangan lupa saudara, selain menenangkan dia, kita perlu mengingatkan orang itu akan janji Tuhan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tidak peduli pada kita, Tuhan itu ada pada kita. Saudara, salah satu penghiburan orang reform adalah doktrin union with Christ. Kita ini sudah berada dalam Kristus, kita ada dalam Kristus, Kristus ada dalam kita melalui Roh Kudus. Jadi kalau kita bilang, Tuhan, di manakah engkau? Itu kan bohong, saudara. Bohong kalau Allah tidak hadir dalam kehidupan kita. Karena identitas kita semuanya bersandar kepada bagaimana aku ada di dalam Kristus. Kristus menyertai aku senantiasa. Oh, aku di dalam Kristus, Kristus di dalam aku, kok aku terpisah dari dia. Jadi, kita perlu mengingatkan orang-orang akan janji Tuhan, kedamaian, untuk memberikan kekuatan. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Menenangkan, memberikan firman Tuhan. Yang ketiga, Elisa mendoakan pelayannya. Tuhan, buka matanya dia, berikan dia terangmu, supaya dia bisa melihat apa yang harusnya dia lihat. Didoakan, saudara. Sehingga roh Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup pelayannya itu. Ya, sinus ya. Mesti begini. Jadi ada unseen enemy, ada musuh yang tidak terlihat. Tapi juga ada unseen provision, itu yang Alkitab nyatakan. Ada banyak musuh yang tidak kelihatan, karena ini peperangan rohani. Tapi ada juga penyediaan pemeliharaan Tuhan yang kita tidak lihat, tetapi disediakan. Malaikat Tuhan yang menyertai, zaman sekarang kita mana percaya, saudara. Banyak orang yang nggak percaya hal itu. Tapi Alkitab mengajarkan itu dan kita percaya. Yang menyertai kita lebih besar daripada yang menjadi musuh kita. Maka saya agak kesel kadang-kadang ya, ada orang yang katanya gift-nya tuh ngelihat setan. Bagi saya itu bukan gift ya. Aku bisa ngelihat setan, gedruwo di sini, gedruwo di sana, segala macam gitu. Itu saya kira problem itu. Perlu pelayanan, bukan gift gitu ya. Saya punya karunia dari Tuhan. Apa? Lihat setan, itu bukan karunia gitu ya. Orang-orang yang dikasih karunia itu mengerti kehendak Tuhan. Nah, itu karunia, itu anugerah. Bisa membedakan benar dan salah. Itu karunia. Karunia kalau lihat setan gitu. Itu mungkin lebih dekat ke kutuk daripada ke apa gitu. Lihat setan di sini Pak Ivan. Saya bilang, palsu udah. Tidak mau itu. Terus kadang-kadang setelah saya kritik ditegur. Sekarang aku juga ngeliat malaikat Pak Ivan. Sudah ini tidak karu-karuan gitu. Iya. Lihat malaikat terus kemudian nggak ngerti rencana Tuhan, apa gunanya gitu. Ya malaikat apa yang kamu lihat, yang jatuh apa yang nggak jatuh gitu kan ya. Jadi saudara sekalian, ada orang-orang yang kerjaannya lihat setan, tapi nggak ngeliat malaikat gitu. Jadi dunianya itu setan semua. Setan, nggak ngeliat malaikat. Padahal yang menyertai kita lebih banyak. Jumlah malaikat yang jatuh lebih sedikit daripada malaikat yang tidak jatuh. Jadi harusnya di dalam dunia ini banyak malaikat yang baik, yang Tuhan utus untuk melindungi dan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, bukan? Harusnya kan? Tapi yang dilihat cuman yang jahat-jahat itu, matanya nggak benar itu. Hidupnya nggak benar, relasinya sama Tuhan nggak benar. Jadi jangan kita percaya orang itu dapat karunia dari Tuhan. Bikin acara lagi, bikin seminar gitu ya. Setan di sini, tambah nggak karu-karuan itu. Bikin renungan harian, ada tuh sudah renungan harian di toko buku rohani. Isinya kok hari ini setan, ini buku kok isinya setan terus gitu ya. Bukannya kehendak Tuhan, rencana Tuhan, bagaimana harus hidup, bagaimana lihat pekerjaan Tuhan, bukan. Yang dilihat bukan pekerjaan Tuhan dan malaikat yang menyertai kita lebih besar dari lawan kita. Bukan itu, yang dilihat setan melulu. Tidak benar itu. Nah jadi ada unseen provision, ada unseen providence yang Tuhan berikan. Nah sehingga saudara-saudara sekalian, ketika Elisa tuh melihat ada penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah kesulitan, itu membuat sikapnya berbeda. Saudara. Dia sikapnya kenapa beda? Karena dia lihat apa yang nggak dilihat orang, saudara. Orang lihatnya cuma sampai segitu, Elisa ngelihatnya lebih lagi. Maka sikapnya beda. Nah sekarang pertanyaannya saudara, kenapa ada orang melakukan A, ada orang melakukan B? Yang dilihat itu apa? Di gereja itu ada loh saudara, orang-orang Kristen yang setengah mati memberitakan Injil. Jungkir balik memberitakan Injil. Uangnya dikorbankan, tenaganya dikorbankan, waktunya dikorbankan, dia mati-matian menginjili. Dan buah penginjilannya itu limpah. Tapi ada orang yang sibuk menentang juga. Apa ini penginjilan apa itu? Penginjilan massal, sudah bukan zamannya gitu kan. Nyinyirnya kan begitu.
Apa itu? Buktinya apa? Segala macam cara saudara-saudara sekalian. Buat apa sih kayak begitu? Itu mah emosi, ambisi, dan sebagainya. Kenapa mereka bisa menentang begitu ya? Orang yang lagi nginjilin tuh bingung. Mungkin dia juga nginjilin. Oh, yang penting bukan penginjil itu. Penginjil bukan begitu. Yang penting saya hidup kudus baik-baik dalam dunia. Ya. Emang efektif? Oh, bukan hasilnya. Kadang-kadang kita bingung itu. Kenapa kok kamu bisa begitu? Pertanyaannya adalah, saudara, apa yang kita lihat? Orang ini nggak ngelihat, saudara. Maka dia sibuk untuk menentang. Kenapa, saudara? Kenapa ada yang sinis, menghalangi, bahkan merusak? Loh, mereka sudah lama di gereja loh. Mereka mendengarkan firman Tuhan loh. Iya, tapi mata rohani mereka tidak melihat kepada Tuhan. Seperti bujang Elisa yang tinggal sama Elisa, berguru sama Elisa, dengar firman Tuhan dari Elisa, melihat pekerjaan baik, tapi matanya belum melihat apa yang dilihat gurunya. Dia belum bisa ngelihat, saudara. Yang celaka adalah kalau saudara ada di gereja GRI ya, melayani bersama-sama, melihat apa yang dikerjakan oleh pendeta Siventong, ada acara ini, acara itu, tapi saudara nggak melihat sebetulnya apa sih yang mau dicapai. Pekerjaan Tuhan ini maksudnya apa? Nggak bisa ngelihat. Makanya salah satu hal yang saya terus doa pada waktu saya masuk di sini adalah Tuhan kasih saya mata bisa ngelihat. Karena kalau nggak ngapain saya ada di sini tengah-tengah ini ikut ambil semua, tapi nggak bisa melihat apa sih Tuhan yang kau kerjakan. Celaka loh saudara. Di tengah-tengah ada kebangunan rohani luar biasa. Wah, ngapain tempat ini ya? Aduh, ntar pulang kan masih ada nonton film di Netflix atau apa. Itu apa sih yang dia lihat gitu? Acara apa sih? NRTC. Kapan sih nggak ada acara gereja kita? Acara terus capek gua gitu. Kenapa sih ada orang kayak begitu itu? Pak Tong bilang ini mumpung masih ada kesempatan loh. Nanti nggak ada kesempatan. Ya Pak Tong mah gila acara gitu. Waduh, malah ngomong kayak begitu gitu. Kenapa ada orang begitu? Karena yang dilihat apa, saudara? Kita berdoa minta apa, saudara? Kita bisa melihat, saudara, yang salah satu bagian yang saya juga bergumul adalah Yohanes pasal 4. Dalam Yohanes pasal 4, Tuhan Yesus itu sedang menyaksikan kebangunan rohani. Ada perempuan Samaria yang bertobat, pulang cerita satu kota datang pada Yesus. Yang dilihat murid-murid apa? Kok gak makan sih Tuhan? Udah makan belum? Padaku ada makanan yang lain. Curang, udah makan. Kok gak ngajak-ngajak gitu? Murid-murid gak ngerti, saudara. Gak ngerti, Yesus sedang bicara makanan yang berbeda. Dia gak ngelihat apa yang dilihat oleh Yesus. Filipus itu ditegur Tuhan Yesus. Filipus, kamu ini sudah sekian lama loh ada sama aku. Masakan kamu belum mengenal aku? Wah, kalimat itu jelek, saudara. Lu sudah lama, tapi kamu gak kenal aku. Bagaimana mungkin kamu masih bisa berkata, perlihatkanlah Bapa itu kepada kami. Bukan kalau kamu melihat aku, engkau melihat Tuhan. Engkau melihat Bapa. Engkau sudah lama bersama-sama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Yang dilihat apa? Saudara, mata rohani, bukan cuma jasmani. Mata rohani yang bisa melihat visi Tuhan, kehendak Tuhan, itu penting sekali. Elisa tuh melihat yang gak dilihat orang lain. Elisa tuh indah sekali, saudara. Dan yang indah adalah matanya, mata hatinya. Dia tahu rencana Tuhan. Maka sikapnya berbeda, saudara. Dia tahu kehendak Tuhan. Dan itulah yang digumulkan oleh Paulus, bukan? Supaya kita bisa mengenal kehendak Tuhan dengan sempurna. Jangan jadi goblok. Apa itu goblok menurut definisi Paulus? Apa itu bodoh menurut dia? Gak ngerti kehendak Tuhan. Apa itu berhikmat? Kalau kita mengerti rencana Tuhan. Maka teman-teman yang ada melayani, khususnya yang ada di sekolah teologi, ada sekolah teologi, belajar teologi, bergumul firman Tuhan. Tapi yang dilihat apa? Gitu. Apa yang dilihat? Aduh, disuruh nolong orang bencana alam. Aduh, disuruh jadi humas. Aduh, disuruh ini, gak enak. Gak bisa bikin paper dan sebagainya. Apa yang dilihat sebetulnya? Sudah berdoalah kita minta diberikan Tuhan mata hati boleh melihat pekerjaan Tuhan. Dan juga sekaligus melihat Tuhan di mana aku ditempatkan dalam kerajaanmu ini, dalam agendamu, dalam zaman ini. Tuhan taruh saya di mana, meskipun kecil saya mau lakukan Tuhan. Saya tidak mau kehilangan, tidak mau kelihatan. Dan celakanya adalah ikut melihat keindahan Tuhan tapi nggak punya mata untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saudara sekalian, Elisa berdoa supaya bujangnya punya penglihatan. Penglihatan
rohani adalah sesuatu yang elemen yang sangat penting dalam peperangan rohani, maka selain kita minta pada diri kita, saudara juga perlu minta itu kepada anak-anak kita, perlu melihat itu kepada pasangan kita. Mungkin saudara melayani pasangannya belum bisa ngerti. Lu ngerjain apa sih itu? Doa, saudara. Tuhan buka matanya, buka hatinya. Supaya dia bisa ngelihat apa yang sedang saya lakukan. Supaya dia bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Begitu dia ngeliat, oh, dia ngerti, saudara. Buka matanya Tuhan supaya dia bisa ngelihat. Saya pernah konseling satu orang, saudara, diinjilin kayak gimana, gak ngerti, saudara. Dikasih tahu gak ngerti itu. Saya sampai udah terakhir selesai bicara, orangnya pinter bukan orang bodoh. Dia bilang, saya gak ngerti sama sekali apa yang Pak Ivan ngomong, dengan frustasi gitu. Saya gak ngerti sama sekali yang Pak Ivan ngomong. Lalu kami tutup dengan doa, gak apa-apa kalau kamu gak ngerti. Saya cuma doa, Tuhan bukakan. Saya doa Tuhan buka mata hatinya. Tuhan buka supaya suatu hari dia bisa mengerti. Lama setelah itu 2 tahun kemudian ketemu lagi saya. Dan ketika dia bicara, lain sekali. Lalu saya ingetin dia. Ingat gak 2 tahun yang lalu saya pernah bicara? Saya pernah, iya Pak ingat. Kamu ingat gak apa yang saya bicarakan? Gak terlalu ingat. Yang saya bicarakan semua yang kamu ngomong sekarang yang kamu sudah setuju. Kadang-kadang melihat itu saudara, itu bukan masalah intelektual. Melihat itu masalah anugerah Tuhan. Kita berdoa bagi kita juga berdoa supaya orang-orang yang kita kasih dibuka matanya, boleh melihat kehendak rencana Tuhan. Sang bujang bisa melihat, tapi sekaligus tidak bisa melihat. Ia melihat tentara besar, Raja Aram, tapi tidak bisa melihat tentara Tuhan. Maka perlu mata rohani untuk melihat dunia ini. Artinya bukan, Tuhan aku pengen lihat malaikat, bukan itu ya saudara. Bukan itu aplikasinya. Dalam kasus Elisa yang dia lihat malaikat dan sebagainya. Tapi yang kita perlu lihat adalah rencana Tuhan. Bagi zaman ini, bagi kita. Kita bisa melihat itu dan kita bisa terjun di dalamnya. Ya, masalah yang kita lihat apa masing-masing orang mungkin berbeda. Ya, karena Tuhan punya rencana masing-masing. Tapi Tuhan bekerja di dalam zaman ini. Kita juga berdoa supaya mata orang-orang yang kita kasih terhindar dari tipuan setan. Berdoa supaya mereka bisa melihat siapa kawan, siapa lawan. Ini kadang-kadang juga susah, saudara. Lihat kawan, dijadiin lawan. Lihat lawan, dijadiin kawan. Ini gimana matanya gitu. Tidak bisa membedakan gitu. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita akan lihat ayat 18-20. Kita akan lanjutkan. Ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Wah, ini kebalikannya ya. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu pada orang yang kamu cari. Lalu diantarnyalah mereka sampai ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Saudara lihat ya kedaulatan Tuhan ya. Tuhan itu membuka mata, Tuhan itu bisa mencelikkan, tapi dia juga bisa membutakan, menutup mata. Dia memberikan kuasa itu kepada Elisa ya. Sehingga ketika Elisa berdoa, Tuhan menjawab doanya. Dan Tuhan memberikan pasukannya untuk melindungi Elisa. Sehingga pasukan musuh tidak bisa menyentuhnya. Ini kita teringat Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, tidak gampang saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kalau mau ditangkap, Tuhan Yesus harus menyerahkan dirinya. Karena Tuhan Yesus dipelihara, dijaga. Bayangkan saudara ya, yang jaga Elisa aja kayak begitu. Yang jaga Tuhan Yesus itu berapa banyak? Wah, saya nggak bisa bayangin saudara. Elisa aja nggak bisa ditouch loh saudara. Buta. Ya. Tuntun, mau ketemu orangnya, ikut saya. Ya ketemu sih, tapi udah di tengah-tengah tawanan. Mati saya gitu kan ya. Dikepung pasukannya, Raja Israel udah siap-siap. Halo, cari saya ya. Mati saya kejebak gitu. Udah langsung, sudah mentalnya udah jatuh luar biasa. Mau tangkap Elisa, lihat pasukan yang mengelilingi Elisa itu berapa banyak. Bayangkan Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Waktu dia bilang sama Petrus, Petrus, kamu kira saya tidak bisa undang pasukan malaikat untuk melindungi saya? Wah, kita mesti benar-benar percaya.
Kalau Elisa aja sudah segitu banyak, gimana kalau Tuhan Yesus? Yang ngawal dia tuh berapa banyak? Tapi dia memberikan hidupnya kepada kita. Lalu kemudian lanjutnya, kita lihat 21 sampai 23. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Nah ini kan, dia memanggil dengan sebutan yang sangat sopan. Raja Israel tanya, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawab Elisa ya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Nah ini, kamu biasa membunuh ya. Tetapi, ini kan berarti nggak biasa ya. Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ini bagian penutupnya, saudara. Yoram ya seperti raja pada umumnya kan. Biasakah kamu membunuh pakai pedang, pakai panah? Biasa kan? Itu cara kamu kan? Iya kan? Yoram kamu kan raja yang seperti itu kan? Tapi sekarang lain, karena ini bukan tawanan Yoram. Ini bukan tawanan kamu, ini tawanan Tuhan. Ya, ini tawannya Elisa, dan ini adalah tawanannya Tuhan yang menawan mereka. Jadi mesti tanya Tuhan dulu bagaimana cara memperlakukan. Tuhan bagaimana cara melakukan tawanan ini? Berbeda saudara. Maka Dotan seperti Yusuf yang menyediakan makanan bagi kakak-kakak yang mau membunuhnya. Yang menyediakan makanan bagi orang-orang kaumnya yang akhirnya kelaparan. Demikian Elisa pada waktu diserang oleh orang dan mau dibunuh. Ia membalas kejahatan itu dengan memberikan makanan. Elisa memberikan makanan kepada janda yang haknya mau diambil. Elisa memberikan makanan bagi para nabi yang kelaparan. Tetapi Elisa bukan cuma itu, dia memberikan makanan pada musuh, orang yang mau bunuh dia, dikasih makan. Saudara-saudara sekalian, ia tidak berperang dengan pedang, ia dijaga malaikat para tentara Allah. Ia menghadapi hostility dengan hospitality. Itulah Elisa. Saudara, dalam tafsiran bagian ini oleh Peter Leithart, dia mengatakan, dulu ada bidat namanya Marcion. Marcion itu mengkontraskan Allah dalam PL dengan Allah dalam PB. Dikatakan Allah dalam PL itu jahat, kejam. Allah dalam PB itu cinta kasih. Allah dalam PL itu menghukum, membunuh. Allah dalam PB itu mengasihi melalui Kristus. Tapi kalau kita melihat kisah Elisa ini, saudara, kisah Yusuf dan sebagainya, Marcion itu salah dan memang itu bidat kok gitu. Maka kalau sampai zaman ini kita masih mengatakan PL dan PB itu tidak berkaitan, Allah dalam PL itu etika yang lebih kejam yang sudah diperbarui dalam PB, kita salah mengerti kitab suci. Kita salah mengerti kitab suci. Elisa menunjukkan tidak demikian. Pada akhirnya Tuhan menyatakan kemenangan dan cinta kasih. Seperti Elisa kita juga hidup dalam dunia yang brutal, saudara, dan penuh kekerasan. Tapi apakah kita mau, saudara, kebrutalan dan kekerasan itu mendefinisikan hidup kita dan mengubah karakter kita? Orang tadinya tenang karena kebrutalan dunia ini jadi stres, jadi cerewet, jadi paranoid, jadi jahat, curigaan. Kita membiarkan kebrutalan dan kejahatan itu masuk dalam hati kita. Mendefinisikan siapa kita, mengubah siapa kita. Elisa tidak demikian. Dia hidup dalam dunia yang keras, yang brutal, membunuh atau dibunuh, memukul atau dipukul. Tapi di tengah-tengah pembantainya, Tuhan mengajarkan pengampunan. Saya juga dulu diajari, saudara. Papa saya juga mengajarkan, dia orang realistis, dia bilang begini, kamu seumur hidup jangan cari masalah, jangan cari perkara. Kamu gak boleh cari masalah sama orang, kamu gak boleh cari perkara sama orang. Harus baik-baik sama orang, banyak ngalah sama orang. Tapi ada tapinya, dan sekali lagi tapi itu yang bahaya gitu ya. Tapi kalau ada orang cari perkara terus sama kamu,
Dan orang itu nggak bisa berhenti meskipun kamu sudah ngalah. Lu jual, gua beli. Kalau itu terjadi, tantang balik, jangan pernah mundur satu tapak pun sampai darah keluar. Itu ajaran orang tua saya. Dan itu dari saya SMA saya pegang. Gua nggak akan cari perkara, aku nggak cari masalah, aku akan pokoknya baik-baik. Tapi kalau ada orang cari perkara sama saya, ya kan, saya gigit balik. Saya nggak akan pernah mundur satu tapak. Kelihatannya memang baik, saudara, tapi juga nggak benar. Karena belum tuntas, saudara. Elisa kalau gini kan, akhirnya mereka, Elisa kan ditanya sama raja, harus kau kubunuhkah mereka Bapak? Yoram, saya itu seumur hidup nggak pernah cari perkara. Aku nggak pernah cari gara-gara sama Raja Aram. Bahkan jenderalnya datang pun kusembuhkan. Tapi, kalau orang cari perkara sama saya, apalagi mau bunuh saya tidak akan mundur setapak pun. Bantai mereka Yoram, kan harusnya begitu saudara ya. Kalau nasihat itu benar, ya kan. Tapi saya ditampar sama Alkitab, enggak begitu loh gitu. Waduh gitu ya. Ini kurang tuntas gitu. Kan Alkitab mengajarkan apa saudara? Kasih makan gitu. Ini musuh loh, kasih makan. Inilah kasih surgawi saudara. Dan siapa yang bilang Allah perjanjian lama itu penyelesaiannya lewat membunuh, Allah dalam perjanjian baru itu dengan mengampuni. Allah perjanjian lama marah-marah, Allah perjanjian baru cinta kasih. Tidak begitu, saudara. Allah dalam perjanjian lama juga mengampuni, mengasihi. Allah dalam perjanjian baru juga marah dan tegas pada dosa. Allah tidak berubah. Saudara sekalian, di hadapan musuh Tuhan menghidangkan makanan pada mereka yang anti Tuhan, yang anti hamba Tuhan. Elisa menghidangkan makanan pada musuh, dan dengan cara itu ia mengakhiri usaha pembunuhan Aram padanya. Sehingga setelah itu tidak ada lagi dikatakan gerombolan penyusup. Dengan apa cara dia mematikan musuh-musuhnya? Dengan melakukan firman Tuhan, dengan melakukan pengampunan, menyediakan hidangan. Yusuf bisa, Elisa bisa. Kita juga diminta oleh Tuhan untuk hidup di dalam cinta kasih yang besar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pasal yang ke-6 mengenai Elisa. Ia melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia biasa. Ia melihat rencana Tuhan. Ia melihat pekerjaan Tuhan. Ia melihat karya Tuhan dalam sejarah. Dan itu mengubah seluruh hidup dan pelayanannya. Tolong kami melihat apa yang harus kami lihat. Tolong kami melihat apa yang Tuhan ingin kami lihat. Sehingga kami juga diubah hidup kami. Tuhan tolong kami juga belajar seperti Yusuf, seperti Elisa yang memiliki hati Tuhan. Hati yang penuh cinta kasih. Yang bukan mengasihi hal-hal yang mudah, tetapi mengasihi yang sulit. Mengasihi justru orang-orang yang mungkin bersikap tidak baik pada kami. Seperti Elisa yang menghidangkan makanan di tengah-tengah orang yang pergi mau membunuh dia. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak sanggup melakukannya, kecuali Tuhan beranugerah pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dan kita menyanyikan lagu pujian yang nomor ke-65. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penolong yang teguh. Bila ku sedih dan susah, aku datang kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala
datang padanya, berkat-Nya ku terima. Surya dan hujan berantai, hasil tanaman dituai, semuanya anugerah sobatku. Yesus segala-galanya setia padaku. Takkan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Dia jagaku tiap saat. Ia tetap kawan akan sobatku. Segala-galanya sahabat setia, ku percaya kepadanya sampai ajal tiba. Hidup indah bersamanya, tak berakhir selamanya. Sukacita hidup kekal sobatku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan berkat pada kami, dan pada waktu kami mengembalikan berkat ini, kiranya Tuhan terus mengajar kami untuk bersyukur, berterima kasih, dan dengan penuh sukacita menyatakan ucapan syukur kami ini dalam bentuk persembahan. Tuhan berkatilah kiranya apa yang kami persembahkan Tuhan boleh pakai untuk menjadi alat di tangan orang-orang yang Tuhan percayakan, sehingga pekerjaan Tuhan, pengabaran firman boleh dilakukan di dalam dunia, sehingga banyak orang boleh lebih diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.